Tes, tes, suaranya kedengeran? Teman-teman? Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara sosialisasi UMKM dengan tema Sinergi Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan di Era New Normal. Yang terhormat kepada dosen pembimbing lapangan Desa Karyasari Ibu Lania Muhatsih MPSI Psikolog, yang terhormat kepada pihak Kepala Desa Bapak Asur Suryadin, dan kepada hadirin yang berbahagia, terima kasih telah meluangkan waktunya dalam menghadiri acara sosialisasi UMKM online pada siang ini. Sebelum acara, dan ini mulai alangkah baiknya kita akan mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan pihak Desa Karyasari. Yang kelima, penyampaian materi yang pertama. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, penyampaian materi yang kedua. Yang kedelapan, sesi tanya jawab. Yang kesembilan, pembagian door prize. Dan yang kesepuluh, penutup. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, pada sesi acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua KKN Desa Karyasari kepada Saudari Elin Permatasari, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karyasari, Bapak Asur Pudian atau pihak yang mewakilkannya. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Ibu Lania Muharsi, MPSI Psikolog. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para pelaku UMKM yang merupakan peserta webinar hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman KKN Desa Karyasari 2021. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini di siang menjelang sore kita bisa kumpul di acara sosialisasi ini yang dilakukan secara online dengan tema sinergi membangkitkan ekonomi kerakyatan di era new normal dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua KKN Desa Karyasari 2021 mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta webinar hari ini karena telah meluangkan waktunya, dan saya berterima kasih kepada pihak desa yang telah mengizinkan acara ini serta rekan-rekan mahasiswa KKN Desa Karyasari yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan dari acara ini lebih ke sharing-sharing mengenai UMKM atau usaha-usaha dari Bapak dan Ibu di masa pandemi ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para pelaku UMKM di Desa Karyasari. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam acara ini. Selamat mengikuti acara ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Elin atas sambutannya. Dikarenakan Bapak Kepala Desa tidak dapat menghadiri acara ini, maka langsung saja kita ke acara selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok sosialisasi UMKM, yakni dengan materi pertama mengenai marketing, yang akan disampaikan oleh Saudara Eri Nurpalah. Kang Eri ini juga merupakan seorang pelaku UMKM dari Karawang, yaitu founder Cilok Ucup. Langsung saja kepada Saudara Eri, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, segala hormat saya untuk Bapak Kepala Desa, Bapak Asur Puadin, beserta reng-rengannya yang telah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan KKN di Desa Karyasari. Yang kedua, hormat saya juga untuk Ibu Lania Muharsi, MPSI Psikolog, yang telah ikut serta dalam kegiatan KKN ini. Serta tidak lupa kepada rekan-rekan panitia KKN Desa Karyasari yang telah menyelenggarakan program sosialisasi UMKM pada kesempatan siang ini. Baik, Bapak Ibu pelaku UMKM semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat Bu Pak ya. Nah, ya alhamdulillah Pak. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan sharing-sharing dengan Bapak Ibu semua mengenai marketing Pak Bu ya. Nah, untuk itu saya akan share dulu materinya sebentar.
Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat materinya? Sudah ada ya? Nah, baik Pak Bu. Nah, untuk sore ini ya, udah sore ini waktunya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengelolaan sebentar ya. Yaitu pengelolaan manajemen bisnis UMKM di era new normal. Nah, sekarang, menurut Bapak Ibu, apa sih itu new normal? Mungkin ada yang bisa bantu untuk menjawabnya. Nah, baik. New normal itu yaitu beberapa perubahan seperti beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Kemudian dalam bentuk perubahan perilaku diri menjadi lebih disiplin, menjaga kebersihan, dan menaati peraturan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat menjadi sehingga masyarakat menjadi lebih produktif sekaligus tetap aman dari COVID-19. Nah, baik, sebentar. Nah, kemudian mengapa kita butuh new normal, Pak Bu? Nah, new normal itu pertama, kalau misalkan dari kebijakan pemerintahnya Bu ya, kasus COVID-19 itu kalau misalkan negatifnya Ibu ya, itu akan terus naik Bu. PHK dan kemiskinan itu akan terus naik. Sementara pertumbuhan ekonomi juga akan terus melandai Bu. Nah, dengan kebijakan pemerintah yang tepat, itu akan menimbulkan kurva yang baik. Mungkin awalnya kita akan banyak kemiskinan-kemiskinan baru, tapi karena prosesnya bagus dari kebijakan pemerintah, itu akan cukup bagus mengatasi penurunan PHK dan kemiskinan juga. Dan begitupun juga termasuk ekonomi, Pak Bu ya. Untuk ekonomi juga akan kembali pulih, kita bisa hidup kembali normal seperti biasanya. Nah, penormalan baru ini juga dapat dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan COVID-19 sekaligus mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Perubahan lingkungan berupa pandemi COVID-19 ini juga mendorong kita untuk beradaptasi melalui perubahan perilaku di masa new normal, Pak. Nah, bagaimana sih menjalani new normal dari dua sisi, Bu? Nah, kita ada dua sisi ya, dari segi pemerintah, dari kita juga. Kalau misalkan dari segi pemerintah, pemerintah mesti menerapkan regulasi, sarana dasar, petunjuk secara lengkap. Nah, contohnya seperti ini, protokol kesehatan sudah lengkap dan diberlakukan. Nah, mungkin seperti yang terjadi sekarang Pak Bu ya, bagaimana sekarang kita itu ada yang namanya masa PPKM. Kita sampai tanggal 20 Juli, bagaimana pemerintah sudah memberlakukan penyekatan-penyekatan dan menghimbau kita untuk melakukan kegiatan protokol. Kemudian juga penegakan aturan sudah mampu dijalankan oleh pemerintah, Bu. Nah, benar sekali kalau misalkan sekarang yang kita lihat di lapangan juga kan ada beberapa orang yang melanggar protokoler, biasanya juga ada sanksi, bahkan mungkin yang di media kita sering mendengar ada yang sanksi bahkan sampai 5 juta, denda kurungan sampai 1 atau 2 hari, seperti itu Bu ya. Kemudian ada sarana yang dibutuhkan untuk menjalani masa new normal sudah memadai. Nah, kemudian kita lanjut nih dari segi masyarakat. Nah, dari segi masyarakat itu kita ya mungkin yang biasa kita dengar dengan 3M atau 5M Bu ya. Nah, yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian ada rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Selanjutnya juga ada memakai masker saat beraktivitas di luar. Bahkan sekarang masker kita dianjurkan memakainya 2 Bu ya. Yang pertama ada masker yang kesehatan, kemudian ada masker kain yang seperti itu. Kemudian juga untuk selanjutnya menjaga jarak aman. Nah, bagaimana kita itu menghindari dari proses pemaparan COVID-19, kita dianjurkan untuk cycle distancing atau menjaga jarak. Bagaimana cara bertemu dengan orang baru gitu Bu ya, ada aturan-aturannya. Kemudian ini yang paling penting, isolasi mandiri jika terpapar kasus positif. Karena kebetulan kan sekarang di Karawang sendiri boleh dikatakan memang rumah sakit sudah penuh Bu ya.
Mungkin anjurannya kalau seumpama kita merasa terdiagnosa seperti ya tidak bisa mencium, kemudian juga tenggorokan, Bapak Ibu ngerasa luka panas gitu. Mungkin alangkah lebih baik langsung melakukan isolasi mandiri saja seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, menurut Bapak Ibu bagaimana UMKM bisa bertahan di masa new normal? Nah, di dalam proses menjalani masa new normal itu tentu bagi para pelaku UMKM cukup lumayan pelik juga Bu ya permasalahannya. Tapi kan kita dituntut untuk tetap bangkit, kita juga dituntut untuk membantu pemerintah mengatasi apa namanya gejala-gejala perekonomian yang memang sekarang itu menurun. Nah, tuntutan kita itu yang pertama itu ya harus kreatif, kemudian juga menjual produk yang unik, kemudian juga alhamdulillah memang pemerintah kita juga cukup mengakomodasi kebutuhan dari para UMKM, yaitu salah satunya adanya stimulus dari pemerintah. Kemudian juga kita juga bisa bertahan di masa new normal, salah satunya yaitu mengikuti pelatihan. Kebetulan pada sore kali ini kita dari mahasiswa UBP ya berinisiatif untuk melaksanakan pelatihan sebagai juga istilahnya ya anggaplah sebagai refreshing bagi para ibu yang ya nggak melulu produksi tapi kan di sisi lain ada penambahan ilmunya seperti itu Bu ya. Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian mahasiswa UBP Karawang terhadap pelaku UMKM di Desa Karyasari dan Kabupaten Karawang pada umumnya. Nah, untuk yang tahap pertama yaitu perihal kreatif Bu. Nah, apa itu kreatif dari segi produk Bu? Nah, kreatif yaitu merupakan kemampuan dalam mengeluarkan gagasan atau ide untuk menciptakan hasil yang inovatif. Gagasan yang inovatif tersebut nantinya akan memberikan peluang bisnis, memecahkan permasalahan dalam kehidupan. Nih, ada beberapa tahapan untuk memunculkan ide kreatif. Yang pertama adalah temukan permasalahan yang dialami pasar. Tentu Bapak Ibu yang biasa melakukan penjualan harus mengetahui apa saja gejala pasar yang perbedaan sebelum pandemi dan sekarang di masa new normal ini. Kita harus menemukan permasalahan dasarnya itu seperti apa. Kemudian tahapan yang keduanya adalah peka terhadap permasalahan yang dialami diri sendiri dan orang lain. Bagaimana kita akan melakukan perubahan ketika permasalahan di dalam diri kita juga tidak mengetahui Pak Bu ya, apakah permasalahan kita mungkin dari segi marketingnya, mungkin dari segi produksinya yang kurang efisien, atau mungkin dari faktor eksternal lain juga seperti itu Bu ya, itu juga harus kita lakukan observasi untuk mengetahui apa yang akan kita butuhkan. Nah, untuk selanjutnya setelah itu mengakomodasi dengan produk sejenis. Nah, ada selanjutnya lagi adalah uji bisnis Anda gitu ya. Dan selanjutnya adalah belajar tren dari masyarakat dan yang paling terakhir adalah hal yang paling penting. Ya ini berpikir dari biasanya orang lakukan yaitu out of the box Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nah, ini adalah beberapa contoh produk kreatif. Nah, ada yang namanya coklat dodol atau mungkin kalau orang Garut ya ada yang namanya cokodot tuh. Nah, itu adalah bentuk dari produk kreatif campuran dari coklat dan dodol. Kalau biasanya kan kita ada dodol doang. Nah, mungkin ini bisa digabungkan dengan produk lain yaitu coklat seperti itu. Ada ranginang berbagai rasa. Kan biasanya kita juga kalau misalkan di umum yang kita lihat ranginang itu biasanya mungkin terbuat dari terasi atau mungkin pakai campuran apalagi karena proses kreatif ini Bu bisa ditambahkan mungkin dengan packagingnya dari segi rasanya ada rasa barbecue, rasa balado atau mungkin sapi panggang dan sebagainya. Termasuk juga salah satunya burger nih. Burger itu kan identik dengan roti dan daging Bu ya. Ya, mungkin bisa kayak ini bikin burger mie gitu. Jadi memang out of the box atau tidak dengan seperti biasanya yang ada di lingkungan sekitar seperti itu.
Nah, kemudian ini mengenai apa strategi pemasaran, Bu. Karena kita di sini cenderung untuk membahas mengenai bagaimana kita memasarkan produk Bu ya, selama new normal ini. Kami menyimpulkan, dikategorikan bahwa pemasaran itu ada 5 Bu ya. Yang pertama yaitu direct marketing atau pemasaran langsung, atau yang biasa kita sebut mungkin kalau misalkan Ibu ya, Bapak Ibu yang berjualannya langsung ketemu pelanggannya, yang biasanya keliling gitu ya, yang misalkan Bapak Ibu produksi opak jengkol, ya, kemudian orang ketemu langsung orangnya, transaksi. Nah, itu ada metode yang seperti itu. Kemudian juga ada yang internet marketing atau pemasaran, yaitu Bapak Ibu bisa melakukannya melalui medsos, seperti ada yang pakai Facebook, ada yang pakai Instagram, ada yang pakai Twitter, atau dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kreatif yang dilakukan di digital marketing. Salah satunya ada beberapa pelaku UMKM juga bahkan sampai memakai jasa selebgram Bu untuk menaikkan omset mereka. Ya, endorse seperti itu, atau mungkin pakai testimoni, nah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses kreatif melalui earned media atau strategi earned media ini adalah jenis strategi pemasaran yang memanfaatkan pendekatan menjalin hubungan masyarakat. Dengan strategi ini disebut tidak langsung Bu. Nah, tetap ini memakai aplikasi Bu ya, seperti itu. Nah, ada juga proses kreatif pemasaran dengan point of purchase atau jenis strategi pemasaran yang menempatkan material marketing atau iklan di samping produk yang sedang dipromosikan. Biasanya merujuk pada teknik pemasaran yang memiliki lalu lalang banyak orang. Contohnya seperti ini, seperti kalau istilahnya itu mungkin ada promo bundling Bu, atau promo yang diikut sertakan, misalnya produk keripik nih Bu ya, produk keripik lagi promo, Ibu pasang di media sosialnya sekaligus disatukan dengan produk biji ketapangnya atau dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini biar menarik pelanggan bahwa produknya itu yang promonya itu banyak, seperti itu Bu. Ada juga telemarketing. Nah, biasanya telemarketing ini dilakukan banyak perusahaan-perusahaan retail Bu. Nah, kebetulan sendiri saya pernah bekerja di retail Bu ya. Kegiatan ini biasanya direct langsung ke pelanggan, menelpon langsung, misalkan, halo selamat sore, selamat siang Bapak Ibu, saya dari customer service mana, menjelaskan bahwa kita lagi ada promo Bu, ada promo sekian, ada promo sekian, khusus hari ini aja. Nah, seperti itu. Itu biasanya langsung telemarketing langsung. Ini kebanyakan dipakai oleh seperti bank-bank yang promo kartu kredit dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi mungkin untuk pembaharuan, bisa aja nih Bapak Ibu direct langsung ke pelanggan-pelanggan baru, tapi mungkin syaratnya harus banyak kontaknya dulu nih. Tapi mungkin akan lebih cocok lebih ke promo WhatsApp sih, yang kayak ini Bu, yang share WA Blaster yang seperti itu. Itu kan bisa menjangkau ke berbagai ratusan bahkan ribuan orang seperti itu. Nah, berani jual produk yang unik Bu. Nah, ini adalah salah satu contoh nih yang sudah ada. Ada yang membuat kerajinan tangan dari tas koran bekas, atau yang biasanya kita sebut dengan produk-produk recycle atau produk-produk daur ulang. Kan ada juga yang pembuatan tas dari bekas kopi, kemudian ada juga yang membuat misalkan barang-barang kayak kalung, gelang dari yang produk-produk ini. Atau lamun cek bahasa Sunda nama kudu motekar gitulah Bu, membuat sesuatu yang dari bekas kita buatkan produksi yang baru dan itu menjadi produk unggulan gitu. Kemudian ada Indomie Donat, ini juga sudah ada ya di jalanan banyak. Ada Mas. Nah, ini yang ibaratnya
udah biasa, tapi memang sekarang mempunyai nilai lebih karena masker itu menjadi sesuatu yang hal mendasar yang sangat kita butuhkan. Kemana-mana kan kita sekarang pakai masker, ya mungkin ibu bapak punya ide untuk membuat masker kartun atau membuat masker-masker yang belum ada nih. Kan dulu juga kan masker itu rata-rata yang pakai kain, kemudian muncul lagi yang dakbil itu yang kayak bebek, Bu. Ada juga masker-masker yang sekarang unik-unik seperti itu. Itu mungkin bisa jadi gambaran untuk pembaharuan dari produk-produk yang akan Bapak Ibu buatkan, tapi disesuaikan dengan produk Ibu Bapak yang sekarang dikerjakan seperti itu. Nah, selanjutnya ini mengenai stimulus dari pemerintah. Nah, ternyata pemerintah kita juga cukup mengakomodasi Bu terhadap UMKM. Banyak sekali anggaran-anggaran yang telah dialokasikan Bu. Dan kebetulan anggaran dari penerimaan untuk UMKM ini cukup lumayan besar Bu, yaitu 184 triliun. Bayangkan Bu, uangnya kan segitu banyak banget nih untuk bantuan-bantuan pemerintah. Makanya tergantung kitanya bagaimana kita karena ini kesempatan gitu Bu ya. Jadi kita memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, tapi rata-rata Bu mengenai mendapatkan tata cara mendapatkan stimulus dari pemerintah itu salah satunya ya harus membuat perizinan Pak Bu. Perizinan yang pertama yang biasanya yaitu PIRT. Kemudian surat izin usaha seperti itu harus sudah ada ya. Kemudian ada sertifikasi halal, kemudian dari BPOM juga. Itu mungkin Bapak Ibu yang belum mempunyai nanti akan kami bantu supaya nanti kalau misalkan ada program dari pemerintah kita bisa membantu seperti itu Bu ya. Ini lebih ke administrasinya sekaligus juga biar kita mempunyai legalitas. Nah, ini adalah beberapa stimulus yang telah dialokasikan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu subsidi bunga UMKM. Yang kedua nih, yang paling banyak selama masa pandemi kita ajukan, yaitu bantuan produktif usaha mikro. Nah, kebetulan saya sendiri juga sama, Bu. Selama pandemi saya mengajukan ini, atau yang biasa disebut dengan BPUM ya. Saya sudah 2 kali mendapatkannya. Yang pertama yang bantuan 2,4 juta, kemudian yang kedua 1,2 juta, itu kan cukup sangat membantu sekali lah, apalagi buat para pelaku UMKM seperti kita. Ini untuk kelangsungan produksi kan cukup lumayan lah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah subsidi imbal jasa penjaminan. Ada juga yang penempatan dana pemerintah dari bank umum. Biasanya ini ada di Bank BRI, Mandiri, dan BNI seperti itu. Ada juga insentif pajak. Memang pada akhir-akhir ini pajak dari pemerintah itu ada sedikit penangguhan mungkin setiap ada PPH juga yang kemarin sudah mencoba ternyata dikembalikan. Itu cukup lumayan bagus stimulus dari pemerintahnya. Ada juga restrukturisasi kredit. Mungkin untuk yang telah melakukan kredit, mungkin ada sedikit penangguhan, itu juga ada masuk kategori. Nah, mengenai ikut pelatihan nih, untuk pelatihan gratis bagi koperasi dan UMKM ini, kecil menengah ini, Bapak Ibu bisa mengecek langsung melalui website ya. Ada websitenya www.eduukm.id. Tapi kalau seumpama Bapak Ibu yang belum aktif di UMKM Karawang ya, kebetulan saya sendiri juga sebagai salah satu anggota UMKM Kabupaten Karawang. Nah, kita cukup terbuka dan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Luar biasanya Bu, kampus UBP, kampus kita juga Bapak Rektor itu mempersilahkan 300 UMKM untuk MOU dengan pihak UBP. Keuntungannya itu banyak Bu ya. MOU-nya itu selama 5 tahun Pak Bu. Di dalam MOU tersebut itu Bapak Ibu bisa mengajukan uji lab. Mungkin Bapak Ibu ada produk yang mau diuji lab, itu bisa diajukan ke pihak UBP. Tapi salah satu syaratnya yaitu
Bapak Ibu harus melakukan pelatihan dulu. Kebetulan waktu itu Bapak Rektor mengatakan bahwa kebutuhan dari UMKM yang akan di MOU-kan di Kabupaten Karawang ini 300. Kebetulan sekarang itu kita hanya baru 150. Beliau menjanjikan setelah Lebaran kita akan melakukan perbanyakan lagi MOU. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan pelatihan bersama UBP, nanti akan saya informasikan jika sudah ada kepastian kapan pelatihannya akan dilakukan. Mungkin untuk sekarang-sekarang karena PPKM, jadi belum ada informasi lanjutan. Sekaligus juga Bapak Ibu yang belum aktif di UMKM Kabupaten Karawang, bisa japri ke saya Bu, nanti saya bantu. Karena nanti insya Allah saya bisa membantu mengenai perizinan, kemudian juga mengenai informasi-informasi pelatihan seperti itu Bu. Ini cukup kesempatan yang sangat bagus untuk menaikkan level UMKM kita. Bagaimana UMKM kita itu kan di Karawang itu motonya go nasional Bu ya. Kebetulan sekali dengan sangat kebetulan dan cukup menjadi hal bagus Bu ya. Program 100 hari kerja dari Ibu Selika dan Bapak Aib juga itu adalah mengangkat UMKM. Mungkin salah satunya kemarin seperti yang kemarin kita laksanakan, kita ada yang namanya UMKM Gas to Mall. Bagaimana UMKM digratiskan di salah satu mall yang kemarin itu di Festip di Galuh Mas. UMKM digratiskan selama 2 bulan Bu ya. Itu silakan UMKM siapa aja, tapi memang harus ikut kepesertaan dulu UMKM Kabupaten Karawang. Makanya jika nanti ada kesempatan silahkan. Ibu bisa japri saya atau bisa datang langsung ke Dinas Koperasi untuk meminta arahan bagaimana tata cara ikut kegiatan UMKM yang cukup banyak di Kabupaten Karawang ini. Nah, Bapak Ibu, untuk materi yang saya sampaikan mungkin cukup sekian. Nah, karena ini memang sesinya sesi sharing-sharing Bapak Ibu, jadi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Karena ini sharing-sharing juga mungkin jika saya memang bisa menjawabnya dan sekaligus jika memang tidak bisa nanti kita lebih ke interaksi sharing-sharing dengan semuanya seperti itu dengan berbagai pengalamannya. Apalagi di sini kan Bapak Ibu banyak sekali yang sudah mempunyai pengalaman bahkan sampai tingkat provinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan UMKM-nya. Baik, mungkin saya persilahkan barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Untuk pertanyaannya, saya kasih kesempatan untuk 2 orang saja, Bu, untuk sharing-sharingnya, bukan pertanyaan, Bu ya. Silahkan. Silahkan. Disebutkan nama beserta jenis usahanya, Pak Bu ya. Aduh, malah. Mohon Bapak Ibu bilih badai anu ditaroskeun mengenai marketing atau mengenai pemasaran. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eri. Waalaikumsalam, Ibu. Abdi UKM Cibakan Tengah, Karya Sari. Mohon. Ini permasalahannya kan ieu banyak hari masalah produk mah tos nomor 1 gitunya, tos abdi tos pede pasarkeunana. Cuman itu masalah kemasan, Kang. Cuma hanya kemasanana hoyong anu unik, sareng hoyong anu nyentrik gitu kan, kumaha sacarana kepada biasa etak itu kemasanana Kang, Bisa memikat lah supaya biasa memikat pembeli itu. Hari masalah produk abdi insya Allah nya pas pede masarkeunana gitu Kang. Cuman masalahnya di kemasan, kumaha carana supaya bikin kemasan nu
nyentrik sarang yang unik gitu. Oh, Nuhun gitu ayo. siap, hatur nuhun Ibu. Nah, mangga bade hiji deui nu bade naros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dari Bolu, produksi Bolu. Oh iya, Ibu Astuti Ibu ya. Siap. Gimana Ibu? Mau nanya, ini kan bolunya udah lumayan ya, tapi Iya. ya label halalnya belum ada gitu. Oh, Maksudnya siap. kalau itu kan kalau udah ada label halalnya berarti kan udah apa ya? Udah terjamin lah gitu, nggak takut lagi makannya. Cara-caranya buat bikin label halalnya gitu Oh iya iya iya. Ya, Siap, Bu. makasih ya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak. Nah, yang pertama itu dari Ibu yang dari KWT Bu ya, dari Babakan Tengah. Bagaimana produk kemasannya supaya terlihat lebih menarik. Ini akan cukup panjang Bu ya kalau misalkan dijawab di sini. Tapi kebetulan nanti akan saya kirimkan PowerPoint Bu. Di sana itu ada metode kemasan yang bagus, bagaimana tata cara penulisan. Kemudian background warna. Ada juga penempatan BPOM, halal, kemudian juga PYRT. Nah, itu kebetulan ada ya. Tapi nih jika memang Ibu kita memang bukan ininya Bu ya, kalau untuk pembuatan desain kita memang bukan bidangnya lah ya Bu ya. Tapi kita akan coba sharing-sharing dengan Ibu nanti lebih ke pembinaan Bu ya. Karena kalau misalkan di sini akan sulit jika didesain di sini. Nanti kita akan datang ke rumah Ibu, menurut Bapak Ibu yang cocok desainnya seperti apa. Tapi kita punya ini kok Bu, punya buku panduan tata cara mendesain seperti itu. Tapi kalau seumpama Bapak Ibu mau jasa desain sendiri, saya juga ada, nanti bisa saya referensikan. Di sana itu juga kebetulan mahasiswa juga Bu. Nah, mereka itu boleh dikatakan pembantu UMKM di Karawang dalam pembuatan jasa desain produk kemasan. Nah, salah satu produknya itu di Karawang yang sudah terjamin itu, kita sudah masuk ke Transmart Bu. Ada yang sudah masuk ke Jogja juga. Nama produknya itu Kribo Bu ya, keripik bolu. Kemudian juga ada kacang Thailand, itu kita sudah masuk ke Transmart. Itu hasil dari desain anak-anak mahasiswa juga. Nah, mungkin nanti bisa direferensikan. Tapi kalau mengenai bagian mana produk kemasan Ibu, nanti kita lebih ke datang ke tempat aja Bu ya. Dan kalau untuk show file-nya, nanti akan saya kirimkan ke Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Gimana Ibu? Siap. Nanti kita akan bantu semaksimal mungkin Bu ya. Tapi karena kita memang bukan bidangnya, jadi dikembalikan lagi ke Ibu. Nanti Ibu berdasarkan penilaian Ibu, wah ini bagus silahkan dipakai oleh Bapak Ibu seperti itu. Nah seperti itu. Bagaimana Ibu Charmi untuk ininya? Bu Charmi, atur nuhun. Tos ngatos sempurna. Oh siap, langsung lah Ibu. Nah, Kanggo ya untuk selanjutnya yaitu untuk Ibu Astuti mengenai produk halal. Untuk produk halal ini yang tahap pertama Ibu lakukan adalah pembuatan surat izin usaha dulu. Surat izin usaha ketika sudah ada, kemudian PRT, baru nanti ke sertifikasi halal dan sekaligus BPOM juga biar sekalian. Nah, untuk ini juga ada sangkut pautnya juga sama Dinas Koperasi. Kebetulan saya juga kan tidak berkompetensi untuk menjawab ini karena itu dari kebijakan Dinas Koperasinya. Tapi saya akan bantu Pak Bu, nggak usah khawatir. Kebetulan juga semuanya serba online. Nanti saya akan kirimkan link ke Ibu Astuti. Di sana Ibu bisa mengisi sendiri perizinan usaha ya. Itu untuk selanjutnya karena PRT akan dilakukan di Dinas Koperasi, nanti akan saya arahkan ke Dinas Koperasi seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Astuti. Baik.
Terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Nanti kita akan datang ke tempat Ibu ya, ke Ya. UMKM KWT sama UMKM Bolu untuk tindak lanjut berikutnya. Seperti itu. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin itu aja untuk materi sharing-sharing yang pada sore hari ini. Untuk selanjutnya mungkin juga ada sesi kedua ya, materi selanjutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan mengikuti program kegiatan sosialisasi pada sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nunu wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kang Eri telah menyampaikan materinya. Lalu selanjutnya penjelasan materi yang kedua yaitu mengenai perilaku konsumen yang akan disampaikan oleh Ibu Lania Muharsi, MPSI Psikolog. Sebelum itu saya akan membacakan sekilas dari CV Ibu Lania terlebih dahulu ya. Ibu Lania lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1987. Beliau memiliki 3 orang malaikat kecil. Pendidikan dari Ibu Lania sendiri, Bu Lania telah menyelesaikan pendidikannya dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tahun 2000 gelar sarjana psikologi dan menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Persada Indonesia UPI YAI Jakarta pada tahun 2014 dengan mendapatkan gelar Magister Psikologi dan sekarang berprofesi sebagai psikolog industri dan organisasi. Pengalaman kerja beliau sendiri di PT Indo Action sebagai recruiter, PT IDS Marketing recruiter, Rumah Sakit Rawamangun sebagai recruiter, SMK Jakarta 1 sebagai step assessment, dan Universitas MH Tamrin sebagai dosen. Baik, kita mulai materinya. Kepada Ibu Lania kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik Ibu, sudah. Suara saya terdengar jelas, moderator? Ada, sudah terdengar. Sudah. Ini sepertinya entah dari saya ini internetnya yang kurang stabil. Jadi nanti mohon maaf kalau ternyata ada gangguan. Tapi sekarang sudah jelas ya? Ada Bu, Sekarang kedengaran Bu. Jelas Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Kepala Desa Karyasari, walaupun berhalangan hadir. Nanti kami berharap sampai mungkin nanti menjelang akhir acara ini bisa ada perwakilan yang hadir. Lalu kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM di Desa Karyasari, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga peserta KKN Karyasari. Ya, mungkin di siang hari ini gitu ya Pak Bu ya, biasanya mungkin kita bisa santai-santai gitu ya di hari Minggu ini. Nah, mungkin sekarang ini dari teman-teman mahasiswa gitu ya, ingin memberikan mungkin sedikit informasi ataupun pengetahuan sedikit gitu ya Bu kepada Bapak Ibu mengenai UMKM. Kalau tadi dari sisi strateginya gitu ya, marketingnya ini sudah dibahas oleh Eri tadi ya. Nah, selanjutnya mungkin kalau saya membahasnya dari sisi konsumennya. Ya, karena kan tentunya Bapak Ibu ini kan targetnya gitu ya, supaya gimana caranya supaya produknya ini banyak konsumen yang tertarik dengan produk Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba membahas dari sisi konsumennya gitu ya. Khususnya mengenai keputusan pembelian konsumennya. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu gitu ya, apa sih itu keputusan pembelian gitu ya. Kan tentunya Bapak Ibu berharapnya gimana caranya supaya konsumen Ibu pada akhirnya itu membeli produk yang Ibu pasarkan.
Nah, ini ada beberapa definisi ya Bu ya yang saya ambil juga dari beberapa referensi. Ini yang pertama adalah proses mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Ini menurut Peter and Olson. Jadi kalau ketika kita akan memutuskan akan membeli apa gitu ya, kita biasanya punya beberapa alternatif. Lalu nanti kita akan pilih salah satu di antaranya. Lalu ada juga yang menyatakan kalau keputusan pembelian ini tuh merupakan suatu proses penentuan apa yang akan dibeli atau tidak dibeli yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, ketika kita akan memutuskan untuk melakukan pembelian, ini pengalaman itu memainkan peranan yang penting. Ya, biasanya pengalaman kita sebelumnya mengenai produk gitu ya yang sudah kita gunakan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, lalu di sini ada perspektif model manusia ya. Jadi karena saya juga background-nya dari psikologi ya, Bapak Ibu, jadi saya suka sekali tuh mengenai perilaku ya. Jadi yang kita bahas adalah tentang perilaku konsumennya. Nah, ini perspektif model manusia. Ini ada pertama adalah manusia ekonomi gitu ya. Lalu ada manusia pasif, lalu ada juga manusia kognitif dan juga ada manusia emosional. Apa sih itu? Nanti saya akan coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah manusia ekonomi ya atau economic man. Nah, ini individu harus mampu memeringkatkan alternatif produk ini berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, serta mampu memilih yang terbaik dari alternatif yang tersedia. Ya, jadi biasanya kalau konsumen itu dia akan membuat semacam ranking gitu ya, mengenai suatu produk atau beberapa produk bahkan yang akan dibandingkan, lalu akan melihat kelebihan produk si A ini apa, kekurangannya apa, lalu kelebihan dan kekurangan produk B itu apa. Lalu manusia memiliki kemampuan dan keahlian yang terbatas sehingga tidak selalu memiliki informasi yang sempurna mengenai produk dan jasa. Nah, ada kadang kala gitu ya Bu ya, karena kita terlalu banyaknya informasi, jadi kadang-kadang kita ketika memutuskan untuk membeli itu ya akhirnya nggak melalui tahapan-tahapan gitu ya, padahal sejokianya gitu ya, kita tuh ketika akan membeli itu ada tahapan-tahapannya. Lalu keterbatasan seringkali menjadikan manusia tidak mau mengambil keputusan yang intensif dengan mempertimbangkan banyak faktor. Ya, jadi kebanyakan kalau menurut yang manusia ekonomi ini dia akan membeli produk gitu ya atau jasa ini sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, kemampuan di sini itu bisa jadi dari segi keuangannya gitu ya atau bahkan nanti ada dari segi waktunya, atau kalau sekarang kalau kekurangan waktu gitu ya, kalau dulu kita beli produk itu harus konvensional gitu ya, kita pergi ke tempatnya langsung gitu, tapi kalau sekarang sudah dimudahkan dengan berbagai aplikasi yang ada. Lalu selanjutnya ada manusia pasif ya atau passive man. Nah, ini manusia digambarkan sebagai individu yang mementingkan diri sendiri dan menerima berbagai macam promosi yang ditawarkan pemasar. Ya, nah ini jadi kalau manusia pasif ini kesannya gitu ya, kalau menurut pandangan ini kita tuh sebagai konsumen itu pasif ya, kita tuh akan tergantung dari tadi tuh pemasaran ya, kita akan mudah sekali untuk terpengaruh oleh pemasaran yang ada. Intinya kalau dari manusia pasif itu seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah manusia kognitif. Nah, manusia kognitif ini maksudnya konsumen sebagai individu yang berpikir untuk memecahkan masalah. Nah, masalah ini sebetulnya terkait dengan pemenuhan kebutuhannya, ya, atau a thinking problem solver. Nah, lalu konsumen aktif untuk mencari alternatif produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Kalau tadi di manusia pasif itu dia hanya menerima aja, ya, pemasarannya, paparan pemasaran yang dia dapatkan seperti apa gitu ya, tanpa mungkin berpikir panjang, tapi kalau di manusia kognitif itu betul-betul dipikirkan. Lalu model ini berfokus pada proses konsumen untuk mencari dan mengevaluasi informasi dalam pemilihan merek dan toko ya. Jadi melakukan evaluasinya tuh secara apa ya? Secara detail gitu ya. Mau beli produknya di mana gitu ya. Lalu misalnya yang harganya berapa gitu. Jadi detail kalau pandangan dari manusia kognitif ini. Lalu konsumen digambarkan sebagai sebuah sistem pemrosesan informasi
yang membawa konsumen pada pembentukan kesukaan. Ya, lebih sukanya nih produk yang mana sih gitu ya, dan ada selanjutnya keinginan untuk membeli. Karena ketika ada keinginan gitu ya, ada preferensi kesukaan kita terhadap suatu produk, maka biasanya ini akan diakhiri dengan pembelian produk tersebut. Nah, lalu ada lagi ini pendekatan manusia emosional. Ya, ini konsumen digambarkan sebagai individu yang memiliki perasaan mendalam dan emosi yang memengaruhi pembelian atau kepemilikan barang-barang tertentu. Nah, ini memang Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kalau menurut penelitian ya, kalau berdasarkan penelitian itu ternyata pembelian yang dilakukan gitu ya oleh konsumen atau oleh seseorang ini seringkali didasari oleh motif emosional. Ya, artinya mungkin kita sekarang lihat ya perilaku konsumtif itu katanya tinggi walaupun di era pandemi seperti ini gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang mengatakan kalau salah satunya itu adalah kegiatan berbelanja itu gitu ya, itu dapat dapat menurunkan emosi-emosi negatif. Salah satunya seperti itu. Lalu manusia emosional ini kurang berupaya mencari informasi sebelum membeli. Ya, jadi dia biasanya nggak terlalu seperti manusia kognitif tadi gitu ya, yang mencari informasi secara dalam gitu. Tapi kalau manusia emosional ini tidak. Ya, konsumen lebih banyak mempertimbangkan suasana hati ya atau mood ketika dia mood saat itu gitu ya. Mungkin biasanya perempuan gitu, kalau ke perempuan kadang-kadang niatnya tuh kalau misalnya pergi ke mall gitu ya, itu kadang-kadang kalau lagi rasanya lagi nggak enak hati gitu ya, dengan hanya melihat-lihat aja gitu ya, lihat-lihat produk itu kadang-kadang ada juga yang bisa menurunkan tadi yang saya katakan, dapat menurunkan emosinya. Nah, itu sekilas tentang pendekatan manusianya. Nah, sekarang ini mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Ya, ini ada beberapa faktor nih. Ada faktor yang pertama adalah faktor budaya, yang kedua adalah faktor sosial, yang ketiga adalah faktor pribadi, dan selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, ini memang pembahasannya kalau dalam waktu yang singkat ini mungkin tidak bisa sulit untuk mendapatkan secara menyeluruh gitu ya. Jadi mungkin hanya gambaran-gambaran kecilnya saja. Tapi nanti PowerPoint ini juga akan saya bagikan ya. Jadi nanti saya minta panitia untuk memberikan PowerPoint saya ini juga kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama adalah faktor budaya. Ya, kalau faktor budaya ini budaya itu kan memerankan peranan yang penting ya. Atau misalnya gini, kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat kalau misalnya kayak di Bali gitu ya, Bali itu kan kuat sekali gitu ya kebudayaannya dan penjualan. Kalau di Bali itu mereka pakai sesajen-sesajen gitu kan ya. Ya, dan konsumsi mereka akan sesajen itu tinggi gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi kita mungkin bisa kalau misalnya berdasarkan budaya kita bisa melihat peluang itu gitu ya. Kira-kira nih di daerah kita nih yang kebudayaannya tuh yang kental itu apa gitu ya. Nanti mungkin kita bisa menjadikan salah satunya sebagai produk yang akan kita buat gitu ya. Nah, di sini kalau budaya itu sebetulnya ada banyak ya Bu ya, ada mencakup ada kebangsaan gitu ya, ada agama juga, ada kelompok ras dan wilayah geografis. Nah, tadi ya, jadi ketika kita emang akan membuat produk, kita harus perhatikan juga nih lingkungan geografisnya itu seperti apa. Karena nanti lingkungan geografis itu akan mempengaruhi kebutuhan masyarakatnya itu apa. Nah, dari kebutuhan itulah nanti kita bisa rancang gitu ya, kira-kira apa nih produk yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Lalu juga ada kelas sosial. Ya, kalau kelas sosial ini sebetulnya tidak hanya penghasilan ya untuk kriterianya, mungkin kalau kita taunya kalau kelas sosial itu berdasarkan berapa banyak atau berapa harta yang dia miliki gitu ya, tapi sebetulnya secara luas kalau untuk kelas sosial ini sebetulnya berkaitan juga dengan selain penghasilan gitu ya, pekerjaan itu juga termasuk kelas sosial, lalu pendidikan dan juga wilayah tempat tinggal. Nah, selanjutnya faktor sosial. Ya, faktor sosial ini ada kelompok acuan. Kelompok acuan itu kayak kelompok panutan gitu ya, atau kelompok referensi gitu. Tadi saya pikir di sini ada pelaku UMKM yang mungkin masih
masih belia gitu ya. Nah, biasanya tuh mereka kalau anak-anak muda itu mereka punya yang namanya tuh kelompok acuan atau kelompok referensi gitu. Nah, kelompok acuan ini adalah semua kelompok di sekitar individu yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku kita. Gitu ya, inilah kelompok acuan. Nah, kelompok acuan ini bisa mempengaruhi pendirian dan konsep pribadi seseorang karena individu itu biasanya berhasrat untuk berperilaku sama dengan kelompok acuannya. Ya, atau kalau misalnya mungkin ada sedikit contoh gitu ya, saya ada adik sepupu gitu ya yang kena efek gelombang dari K-pop gitu ya, betapa sukanya dengan K-pop. Nah, akhirnya dia menjadikan itu sebagai bisnisnya gitu ya. Jadi membuat kaos gitu ataupun membuat pernak-perniknya, dan itu ternyata laku gitu ya, dan laku sekali gitu. Jadi mungkin bisa dilihat dari apa yang kita sukai itu bisa kita jadikan juga sebagai salah satu mata penghasilan kita. Lalu selanjutnya adalah keluarga. Ya, kalau keluarga udah pasti ya, biasanya kalau anak itu apa yang dibeli orang tuanya itu kadang-kadang si anak mengikuti gitu ya. Atau saya juga ada contoh ada salah satu dosen saya gitu ya, dulu kalau misalnya ketika belanja bulanan itu suka ngajak anaknya gitu ya, ngajak anaknya berbelanja. Akhirnya ketika anaknya besar gitu ya, udah dewasa, sudah menikah, akhirnya pemilihan produk-produknya itu sama, mereknya itu sama dengan apa yang dibeli oleh orang tuanya. Ya, jadi keluarga ini memang memainkan peranan yang penting juga dalam mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Ya, lalu ada peran dan status dan masyarakat. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca saja gitu ya, supaya kita bisa waktu kita cukup. Oke, selanjutnya adalah ada faktor pribadi. Ya, faktor pribadi ini di dalamnya adalah usia dan tahap siklus hidup. Ya, usia ini biasanya terkait dengan kebutuhan. Kebutuhan kita itu juga terkait dengan usianya. Ya, individu dalam membeli barang atau jasa ini biasanya disesuaikan dengan perubahan usianya. Pola konsumsi yang terbentuk ini juga berbeda antara individu yang usianya berbeda. Ya, tentunya kalau anak-anak muda gitu ya, dengan orang yang sudah saya katakan kalau tua itu nggak enak, dewasa gitu ya. Yang dewasa itu kan biasanya kebutuhannya itu juga berbeda. Lalu yang kedua adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan individu ini juga mempengaruhi perilaku pembelian individu. Ya, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya ini menjadi salah satu determinan atau menjadi salah satu faktor penting dalam perilaku pembelian. Lalu selanjutnya adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup ini merupakan pola kehidupan seseorang sebagaimana tercermin dalam aktivitasnya, minatnya gitu ya, atau juga dengan pendapatnya atau opininya. Gaya hidup ini akan sangat mempengaruhi pola tindakan dan perilaku individu. Atau kalau Bapak Ibu mungkin sekarang itu suka dengar itu gaya hidupnya konsumtif atau gaya hidupnya hedonis gitu ya. Nah, ini gaya hidup ini pada akhirnya akan sangat sekali mempengaruhi perilaku pembeliannya. Lalu yang keempat adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan tetap terhadap lingkungannya. Ya, jadi dengan kepribadian yang berbeda-beda tentunya gitu ya, tanggapan konsumen gitu ya terhadap produk-produk yang Bapak Ibu tawarkan itu juga pasti akan berbeda tanggapannya. Lalu selanjutnya ada faktor psikologis. Ya, faktor psikologis ini ada macam-macam, sebetulnya ada banyak gitu ya. Ini hanya yang sekiranya lumayan atau paling mempengaruhi gitu ya. Yang pertama adalah motivasi. Ya, ternyata keputusan pembelian itu juga terkait dengan motivasinya. Motivasi itu adalah kebutuhan yang memadai untuk mendorong seseorang bertindak. Ya, jadi kita ketika akan melakukan sesuatu gitu ya, jangankan untuk perilaku pembelian deh, ketika kita melakukan sesuatu itu kan ada motivasinya. Nah, kayak semacam di sini pasti Bapak Ibu punya motivasi tersendiri gitu ya, kenapa bersedia untuk mengikuti kegiatan ini gitu ya. Mungkin salah satunya adalah supaya mendapatkan informasi gitu ya terkait dengan UMKM salah satunya. Lalu beberapa kebutuhan ini bersifat biogenis
ya, atau muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus gitu ya, atau rasa tidak nyaman. Kebutuhan yang lain ini bersifat psikogenis, artinya muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok gitu ya. Mungkin seseorang konsumen ketika dia membeli produk ini kita nggak bisa tahu juga gitu ya kalau nggak kita tanya motivasinya apa sih beli produk kita gitu ya. Nah makanya biasanya kalau untuk perilaku konsumen ini memang biasanya harus berdasarkan riset ya, riset pasar dulu. Lalu selanjutnya adalah persepsi. Kalau persepsi ini adalah kayak misalnya gini, ketika Bapak Ibu punya produk A misalnya gitu ya. Nah, konsumen tuh akan mikir, ini pasti akan mempersepsikan, nih kira-kira produk ini emang sesuai nggak sama dia gitu ya. Ketika memang persepsinya positif gitu ya, maka produk tersebut akan dibeli. Tapi kalau misalnya punya persepsi yang negatif terhadap produk itu, ya pastinya jadinya nggak akan jadi beli gitu. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran. Ya, pembelajaran adalah suatu proses yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima. Nah, ini mungkin didapatkan bisa dari membaca gitu ya, atau juga dari diskusi atau dengan observasi. Observasi itu artinya melihat gitu ya kondisi lingkungannya ataupun dari berpikir atau juga dari pengalaman ya. Karena kalau keputusan pembelian ini ketika konsumen akan membeli itu biasanya tadi mungkin sudah saya katakan ini besar sekali pengaruhnya pengalaman ya, pengalaman sebelumnya. Lalu ada keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang ini mempercayai sesuatu. Beliefs dapat didasarkan pada pengetahuan, bisa dari pengetahuan, bisa dari opini gitu ya, atau dari iman juga. Sedangkan sikap adalah evaluasi, ada perasaan suka tidak suka gitu ya, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang pada sebuah objek atau ide. Mungkin ternyata ketika konsumen itu akan memutuskan membeli sesuatu itu ternyata banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, mungkin dengan mengikuti ini nanti Bapak Ibu bisa lebih lebih memahami sebetulnya konsumen itu seperti apa perilakunya gitu ya. Karena kan konsumen ini menjadi target pasar Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu selanjutnya ada tahap-tahapnya nih, tahap-tahap proses pengambilan keputusan. Nah, ini yang pertama adalah ada pengenalan masalah ya. Lalu atau pengenalan masalah ini juga biasanya berkaitan dengan kebutuhannya. Lalu ada setelah itu ke tahap selanjutnya adalah pencarian informasi. Lalu selanjutnya adalah ada evaluasi alternatif, yang terakhir adalah baru memutuskan apakah konsumen ini akan membeli produk tersebut atau tidak. Nah, ini mungkin sudah saya jelaskan, sengaja saya buatnya tulisannya itu secara rinci di PowerPoint ini biar Bapak Ibu nanti bisa mungkin bisa diulang-ulang lagi bacanya gitu ya, karena kalau saya buatkan hanya poin-poinnya saja gitu ya, takutnya nanti ketika diulang lagi ini tadi maksudnya apa gitu. Jadi memang saya buat slide-nya ini saya sertakan dengan penjelasannya. Nah, di pengenalan masalah ini proses pembelian itu dimulai ketika pembeli mengenali masalahnya atau kebutuhan. Biasanya ya, kebutuhan kita apa, baru kita akan cari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal ya. Jadi bisa datangnya dalam diri kita sendiri ataupun bisa dari rangsangan eksternal. Eksternal itu seperti kayak promosi gitu ya. Mungkin kadang-kadang ketika kita pergi gitu ya, misalnya ke mall gitu ya, tadinya kita nggak berencana beli gitu, tapi ternyata ketika misalnya ada tawaran buy one get one gitu ya, lalu kita mulai tertarik untuk membeli. Lalu para pemasar gitu ya, mungkin di sini para pelaku UMKM pada akhirnya ini perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan. Ya, dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasikan rangsangan yang paling sering membangkitkan minat atau mampu memicu minat konsumen. Ya, jadi istilahnya kayak riset pasar dulu, kira-kira apa sih yang dibutuhkan misalnya di masyarakat tersebut kalau kita akan menjual produknya ke masyarakat tersebut. Lalu selanjutnya ini ada pencarian informasi. Tadi kan kita udah tahu ya kebutuhan kita itu apa. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari informasi.
Nah, konsumen yang terangsang kebutuhannya ini akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak gitu ya. Hal ini dibagi ke dalam 2 level. Jadi ada yang pertama itu penguatan perhatian. Ya, jadi konsumen ya hanya sekedar tahu sih, iya tahu produknya ini gitu ya, tapi tidak melakukan analisis lebih dalam lagi. Lalu kalau yang kedua, ini pencarian informasi secara aktif. Ya, artinya konsumen itu mencari bahan bacaan gitu ya, atau bisa jadi nanya ke teman, bertanya ke temannya, atau mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. Nah, selanjutnya sumber informasi konsumen ini digolongkan ke dalam 4 kelompok. Ya, jadi ada sumber pribadi. Jadi ketika kita mencari informasi ini ada 4 sumber sebetulnya yang bisa dicari oleh konsumen. Yang pertama adalah sumber pribadi. Sumber pribadi ini bisa dari keluarga, teman, tetangga, kenalan. Makanya katanya kalau promosi itu kebanyakan juga dari word of mouth ya. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Kalau produk Bapak Ibu bagus itu biasanya nanti orang akan referensikan ke yang lainnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah sumber komersial. Komersial ini seperti dari iklan gitu ya, dari wiraniaga. Wiraniaga ini kayak semacam sales ya, sales produk, atau juga dari distributornya, dari penyalur, ataupun dari tadi ya kemasan. Mungkin tadi ada ibu yang bertanya gimana nih kemasannya. Nah, itu memang kemasan itu adalah sesuatu yang yang bisa memicu konsumen untuk membeli produknya. Lalu yang ketiga adalah sumber publik, ini dari media massa gitu ya, ataupun dari organisasi konsumen seperti kayak Yayasan Perlindungan Konsumen atau semacamnya. Ya, jadi memang kalau sekarang itu penting sekali, kayaknya rasanya memang memasarkan produk itu harus pakai medianya tuh yang lebih update gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti pada akhirnya mungkin dalam pemasarannya mungkin bisa dibantu gitu ya, dengan biasanya anak-anak yang lebih muda itu lebih untuk memasarkannya itu lebih jago gitu ya Bu ya, Bapak biasanya dibandingkan dengan ya anggaplah kayak sebenarnya saya juga udah usia-usia dewasa gitu ya. Jadi biasanya mereka lebih update gimana caranya. Lalu yang keempat adalah sumber pengalaman. Ya, ini bisa dari pengenalan. Jadi kalau sumber pengalaman ini ya berdasarkan pengalaman dia ketika dia menggunakan produk itu, dia kaji gitu ya, bagus nggak sih kualitas produknya, sesuai nggak sih antara uang yang udah dikeluarkan dengan ternyata manfaat yang didapat gitu. Lalu selanjutnya mengenai evaluasi alternatif ya. Jadi kalau di evaluasi alternatif ini gitu ya, biasanya nanti kita akan memberikan penilaian atas produknya, dan penilaian itu pasti dilakukan secara sadar. Nah, lalu ini ada konsep dasar dalam memahami proses evaluasi konsumen ya. Jadi memang Bapak Ibu pada akhirnya harus siap ketika produknya itu dievaluasi, karena konsumen memang pasti akan mengevaluasi produk yang Bapak Ibu tawarkan. Yang pertama adalah konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi ketika memang produk yang dipasarkan itu adalah memang katakanlah yang kebutuhan kebutuhan primer gitu ya, yang berkaitan dengan makanan, minuman gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar akan lebih karena kan kita memang semuanya butuh makanan gitu ya. Jadi mungkin akan lebih memasarkannya bisa lebih mudah gitu ya mungkin dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, konsumen memandang ini masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat. Ya, artinya dia pasti akan melakukan penilaian ya, tiap produk itu pasti punya manfaat yang beda-beda gitu ya. Kadang-kadang ya konsumen akan mengevaluasinya. Kebanyakan itu biasanya yang pertama dievaluasinya itu kalau di masyarakat umum itu dari segi harganya. Ya, harga itu biasanya yang dievaluasi pertama, harganya mahal atau murah gitu ya. Nah, ini untuk evaluasi ini itu berkaitan juga dengan berkaitan dengan kelas sosial juga katanya. Makanya tadi ada pembahasan mengenai kelas sosial. Karena kalau berdasarkan survei gitu, kalau orang dari tingkat ekonominya, tingkat kelas yang menengah ke atas itu biasanya dia lebih melihat dari segi kualitas produknya, kualitasnya seperti apa gitu. Tapi kalau masyarakat yang mulai menengah ke bawah, yang lebih dievaluasi adalah dari harganya. Ya, jadi memang Bapak Ibu harus tentukan dulu nih kira-kira target pasarnya itu
mau ke konsumen yang kelas apa, karena itu akan kita sesuaikan. Lalu yang ketiga, para konsumen memiliki sikap yang berbeda-beda dalam memandang berbagai atribut yang dianggap relevan dan penting. Ya, mereka akan memberikan perhatian terbesar pada atribut yang memberikan manfaat yang dicarinya. Ya, yang tadi berkaitan tadi ya, kalau misalnya tadi masyarakat yang menengah ke bawah mungkin atribut yang lebih penting bagi mereka itu adalah dari segi harga gitu. Tapi mungkin bagi orang lain belum tentu juga. Oke, selanjutnya mengenai keputusan pembelian ya, keputusan pembelian. Nah, ini dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen ini dapat membentuk 5 sub keputusan, yaitu apa aja? Yang pertama adalah mereknya. Ya, jadi ketika dia udah tahu nih dia butuh produk apa, maka dia akan cari mereknya mana. Lalu penyalurnya atau distributornya gitu ya. Lalu ada dari kuantitasnya, dari waktu dan metode pembayaran. Ini juga kayaknya sudah saya buat satu-satu. Oke, nah selanjutnya ini ada peran dalam proses keputusan pembelian konsumen. Ya, yang pertama itu ada pemrakarsa atau inisiator. Inisiator adalah orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide-ide untuk membeli suatu barang. Ya, jadi inisiator ini adalah orang yang menginisiasi untuk membeli produk. Lalu yang kedua adalah ada yang namanya influencer atau pemberi pengaruh, yaitu orang yang memberikan pandangan, nasihat, atau pendapat. Atau kalau sekarang itu banyaknya orang memasarkan produknya itu menggunakan selebgram gitu ya, karena dipandang pendapatnya ini bisa meyakinkan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada decider atau pengambil keputusan, ya orang yang menentukan keputusan pembelian, ya apakah jadi beli atau enggak, lalu yang dibelinya itu apa gitu ya, dan juga nanti terkait dengan gimana sih cara membelinya. Lalu yang keempat ini ada pembeli atau buyer, itu adalah orang yang melakukan pembelian. Dan yang terakhir ini adalah user, ya orang yang mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang telah dibeli. Biasanya dalam rumah tangga itu ada yang misalnya siapa yang suka menjadi pembelinya itu siapa gitu ya, lalu yang usernya siapa. Oke, ini selanjutnya mengenai komponen keputusan pembelian. Ya, yang pertama adalah pilihan produk. Nah, pilihan produk ini konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini, perusahaan harus memutuskan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli suatu produk. Ya, jadi pilihan produknya. Jadi tadi saya senang sekali tadi mendengar ada ibu siapa tadi ya yang bertanya kalau dari segi produknya udah yakin gitu ya, cuma mungkin bisa dibantunya dari segi kemasan. Nah, ini kalau sudah yakin mengenai kualitas produknya, nah ini mungkin pada akhirnya memang bisa sangat dibantu dari segi pemasarannya. Lalu yang kedua ada pilihan merek gitu ya. Nah, mungkin lagi-lagi mungkin kalau UMKM ini perlu apa ya? Perlu mengenalkan mereknya terlebih dahulu ya supaya masyarakat itu tahu. Lalu ada pilihan saluran distribusinya ya. Konsumen mengambil keputusan tentang cara mana yang akan digunakan untuk melakukan pembelian. Nah, mungkin nanti kalau misalnya bisnisnya sudah berkembang gitu ya, mungkin di sini sudah ada yang menjual produknya melalui misalnya melalui Tokopedia gitu ya, Bukalapak, Shopee ataupun yang lainnya. Karena ini sangat membantu sekali terutama di era pandemi seperti ini. Lalu yang selanjutnya mengenai waktu pembeliannya. Ya, keputusan konsumen dalam pemilihan waktunya berbelanja atau membeli ini bisa berbeda-beda. Jadi ada yang memang beli karena ya untuk ngisi waktu luang gitu ya. Terutama biasanya kalau yang suka ngeliat-liat medsos gitu, yang tadinya tidak ingin beli jadi ingin beli. Oke, ini yang terakhir mengenai jumlah pembeliannya. Ya, pasti konsumen itu nanti pada akhirnya akan memutuskan berapa jumlah atau kuantitas yang akan dia beli. Tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhannya juga. Dan yang terakhir adalah metode pembayaran. Ya, kalau sekarang itu udah metode pembayarannya udah bisa melalui OVO dan segala macam ya. Mungkin makanya mungkin dari para pelaku UMKM ini harus lebih tadi ya update mengenai cara-cara pembayaran yang tentunya bisa memudahkan konsumen. Karena ketika mudah gitu ya caranya, maka konsumen akan senang untuk membelinya. Oke, mungkin sekian
pembahasan dari saya. Silakan mungkin saya bisa kembalikan ke moderator untuk menanyakan apakah ada pertanyaan terkait dengan konsumen ini. Walaupun biasanya kalau UMKM ini lebih banyaknya ke strategi tadi ya, tanyanya ke Eri karena sedang mengembangkan produknya, pasti lebih banyaknya menanyakan tentang pemasarannya atau marketingnya. Silahkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang terkait dengan konsumen. Atau ini memang di sela-sela waktu ini ya Bu ya, di sela-sela waktu beristirahat gitu ya, apalagi di hari Minggu seperti ini. Oke, silakan moderator, atau mungkin kalau apakah ada pertanyaan terkait dengan konsumen, atau mungkin masih belum ini ya, maksudnya kan kalau biasanya kita belum memikirkan konsumennya dulu gitu ya, seperti apa gitu. Mungkin nanti ketika misalnya sudah lebih berkembang lagi gitu ya, nanti Bapak Ibu tuh perlu yang namanya melakukan kayak semacam riset pasarnya gitu ya, atau survei kecil mengenai kebutuhan konsumen itu apa gitu. Kalau sekarang mungkin tahapnya masih berusaha untuk tadi mengembangkan produknya gitu ya, gimana tadi untuk logo halal dan segala macamnya. Cuma ini mungkin materi ini nanti akan sangat membantu sekali ketika Bapak Ibu gimana sih untuk memahami si perilaku konsumennya gitu. Ya, moderator, saya serahkan ke moderator. Mungkin kalau apakah ada pertanyaan atau bisa diakhiri? Kepada ibu-ibu atau bapak-bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau sudah nggak sabar mau door prize kayaknya. Ada door prize ya teman-teman ya? Ya, baik. Mungkin dicukupkan saja ya jika tidak ada pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu Lania yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin acara yang ditunggu-tunggu nih. Akan ada kuis dengan 2 pertanyaan yang akan kami berikan kepada peserta dari materi yang telah disampaikan. Mungkin dari Ibu atau Bapak yang mungkin tadi menyimak dari awal hingga akhir acara ini, tentu akan bisa menjawab pertanyaan dari kami. Apabila ada yang ingin menjawab, boleh langsung menyalakan mikrofonnya. Tentunya akan ada door prize dari kami apabila ada ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari kami ini. Untuk pertanyaan yang pertama dari materi Kang Eri Nurpalah ya, sebutkan. Yang pertama, untuk ibu-ibu apabila ada yang mau menjawab bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Ibu Esis ya, ini udah mulai tunjuk tangan nih. Ini Ibu Esis juga tunjuk tangan. Yuk. Ibu Astuti juga. Ibu Esi mungkin ya, tadi yang pertama ya. Bapak atau? Ya, yang kedua. Yuk, Ibu. Yang pertama, restrukturisasi kredit. Yang kedua, pertanyaannya dulu, sebutkan minimal stimulus dari pemerintah. Ya, jawabannya Ibu. Ini aku kan. Jawaban dari Ibu Esi UMKM Anyaman Bambu. Bapak atau Bapak ini yang mau menjawab? Yuk Pak, yuk jawab yuk. Kredit
Ayo Pak, jawabannya. Di bunga UMKM kedua. Bapak mohon maaf suaranya tidak terdengar Pak. Mungkin bisa lebih dikeraskan lagi. Pertama, subsidi UMKM. Yang kedua, program produktif. Subsidi imbal jasa penjaminan. Ada suaranya enggak, Teh? Mohon maaf Pak, suaranya masih tidak terdengar. Gitu ya. Moderator, mungkin izin yang lainnya mungkin bisa menonaktifkan suaranya dulu ya, biar suara dari Ibu Esi UMKM ini terdengar. Ada suaranya enggak? Halo. Ya, sudah Bu, Pak. Silakan Pak jawab. Ya, silakan. Yang pertama, bunga UMKM. Yang kedua, bantuan produktif usaha mikro. Yang ketiga, subsidi imbal jasa penjaminan. Ya. Teh, kedengeran enggak? Ya, Bapak ternyata benar jawabannya ya. Selamat kepada Bapak ya. Nanti akan ada door prize dari kami. Tentunya nanti akan diberikan pada panitia yang mendampingi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua dari materi Ibu Lania. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ayo, siapa? Ibu, Bapak? Saya mau jawab, saya. Ayo. Bapak tengah. Ibu Chani, ya dari UMKM Keripik ya Ibu ya? Ya, oke, boleh. Boleh langsung dijawab Ibu. Pertanyaannya boleh diulang. Pertanyaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. 1. Faktor budaya, 2. Faktor sosial, faktor pribadi, 3. Faktor psikologis. Oke, jawabannya ternyata langsung benar ya Ibu. Selamat ya Ibu. Ibu juga bisa mendapatkan door prize dari kami. Untuk door prize-nya nanti akan diberikan dari pihak yang mendampingi ya Ibu. Selamat. Alhamdulillah. Dari teman-teman yang mendampingi bisa langsung diberikan saja door prize-nya kepada pemenang atas pertanyaan tadi. Sama parcelnya ya teman-teman. Untuk parcel silakan diberikan kepada para pelaku UMKM. Kita langsung
Oke, mungkin kan sudah dikasih ya Ibu berupa parcel dan door prize tadi ya. Untuk kenang-kenangan ya mungkin bisa ditunjukkan parcel dan tadi untuk para pemenang door prize-nya juga. Ada sesi foto untuk kenang-kenangan ya Ibu, Bapak. Bisa langsung ditunjukkan saja parcel dan door prize dari kami tadi. Boleh diangkat parcelnya? Satu, dua, tiga. Boleh gaya kok. Oke. Terima kasih ya Ibu, Bapak. Mungkin boleh satu kali lagi. Bebas Ibu, Bapak mau gaya seperti apapun ya. Yuk, gaya yuk. Udah. Satu, dua, cheers. Terima kasih Bu, Bapak. Baik, kepada segenap hadirin, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi hingga akhir. Semoga dari materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya tutup untuk acara sosialisasi ini. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, mungkin ini bisa difoto dulu ya semuanya untuk dokumentasi. Baik, sebelum pesertanya pada live. Ya. Baik, Ibu. Panitia, apakah sudah didokumentasikan? Sudah, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan. Tadi kan udah itu. Sekian, terima kasih Ibu, Bapak atas partisipasinya dalam mengikuti acara rangkaian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.